Assalamualaikum netizen. Ketemu lagi sama aku Mita Aprilia di channel YouTube Mita Punya Cerita. Nah, di vlog kali ini aku mau sharing ke kalian, aku mau cerita ke kalian tentang resikonya bekerja menjadi pekerja migran Indonesia atau resiko bekerja di luar negeri yang profesinya sama kayak aku. Nah, tapi sebelum itu aku mau ingetin ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku, like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian ya guys. Dan buat kalian yang udah subscribe, makasih banyak. Yaudah gak usah lama-lama lagi nonton vlog aku sampai selesai ya. Nah, ngomongin soal resiko di dunia kerja, aku rasa semua pekerjaan, semua profesi itu punya resiko masing-masing ya. Nah, di sini aku mau ngebahas resiko yang dialamin sama pekerja migran Indonesia yang kerja jauh dari keluarga ya. Kerjanya nggak hanya beda kota, tapi beda negara, teman-teman. Dan waktunya ini diatur ya, ada aturannya, yaitu 2 tahun di Hong Kong, di Singapura, Malaysia, 3 tahun di Taiwan. Nah, kita ini apa ya, resiko yang paling pertama yang harus siap adalah ketika kita meninggalkan keluarga kita di rumah gitu ya, baik itu orang tua, suami, anak-anak, dan kerabat lainnya gitu. Karena memang benar-benar mutlak sekali harus kita hadapin gitu. Bahkan pas mau berangkat ke PT pun pertama kali proses kita udah siap untuk berjauhan dengan keluarga gitu kan, untuk stay di PT gitu, untuk mendapatkan pelatihan, pembelajaran seperti itu. Ditambah lagi ketika proses sudah selesai kita terbang tuh ke luar negeri, wah udah tambah jauh aja gitu kan, karena nggak mungkin kita boyong semua keluarga kita untuk ikut kita kerja gitu kan, mau nggak mau kita tinggal. Ya berat, dibilang berat ya memang berat banget ya, biasanya kita bareng sama keluarga, makan, tidur, bercanda, cuman karena kita memutuskan untuk bekerja ke luar negeri ya, kita harus simpan dulu tuh rasa apa ya, rasa kebersamaan itu gitu loh. Karena setiap orang pasti punya alasan tertentu. Tapi di sini yang aku paling kasihan sih teman-teman yang udah punya anak ya, yang ninggalin anak kecil-kecil, karena kan mereka gimana ya, anak-anak ini masih butuh perhatian ibunya kan, masih butuh didikan ibunya, masih butuh kasih sayang ibunya, tapi dengan alasan tertentu si ibu harus rela untuk ninggalin anaknya ya. Balik lagi sih demi masa depan anaknya ya gitu kan. Karena itu tadi nyari pekerjaan di Indonesia tuh super susah, apalagi nih masa pandemi kayak gini ya teman-teman. Bukannya lapangan pekerjaan yang tersedia, tapi malah PHK yang merajalela ini. Makanya ya mau nggak mau kita harus memilih jalan yang mudah walaupun sebenarnya sih susah ya gitu loh. Nah, kemudian resiko yang selanjutnya adalah antara kita dengan majikan kita, antara kita dengan bos kita ya kan ya. Pasti ada konflik, ada perbedaan karena kita kerja di tempat orang yang berbeda bahasa, berbeda kebiasaan, berbeda budaya, berbeda segala-galanya gitu kan. Dan ibaratnya dari jam makan kita nggak sama kayak di Indonesia. Terus menu makanannya pun nggak sama. Mungkin kita biasa di rumah dulu sarapan nasi uduk, lontong sayur, apis, bubur ayam ya kan. Kalau di sini kayak roti, ya makan bubur juga sih, cuman buburnya beda sama bubur kita di Indonesia gitu. Ya mau nggak mau kita nggak bisa apa ya, kita nggak bisa nyamain jam makan atau menu makanan kita di Indonesia sama di rumah majikan gitu loh, karena ada majikan yang ngatur makanan kita gitu kan, yang harus nyamain makanan kita, bahkan membedakan makanan kita juga masih banyak gitu. Ini memang yang nggak bisa dihindarin sih teman-teman, karena kita nggak bisa sembarangan untuk komplain ganti majikan gitu kan. Kebayangkan kalau misalnya kita dikit-dikit komplain hanya karena sebuah makanan atau gimana tuh, pasti pihak majikan juga pasti kesel banget ya. Tapi memang masih banyak nih majikan yang tidak memanusiakan pembantunya gitu kan, tidak memanusiakan helpernya gitu. Kadang masih banyak teman-teman yang nggak diberikan fasilitas seperti kamar pribadi gitu kan. Kadang ada tidurnya yang di dapur, yang di ruang TV gitu, karena mungkin memang rumah majikan yang sempit gitu. Tapi kalau menurut aku selagi majikannya baik ya kan, selagi gajinya lancar, nggak main tangan sih, ya udahlah diterima aja gitu kan. Cuman kalau udah yang apa ya, yang udah kebangetan, udah main tangan, kalian harus ambil tindakan juga sih teman-teman gitu. Dan kemudian masih juga banyak majikan yang ngasih gaji tuh kadang suka telat. Mungkin kalian juga suka banyak dengar ya, ada permasalahan entah dari mana tuh pekerja migran kerjanya di mana, ada majikan yang nggak mau bayar gajinya lah, dan memang sengaja nggak mau bayar gajinya, dia cuma pengen mau tenaganya aja gitu. Ini memang
resiko-resiko yang menjadi momok kita semua gitu loh. Makanya kadang dulu aku pribadi ya, sebelum aku memutuskan kerja keluarnya, aku takut tuh kayak yang bikin aku takut kerja dulu tuh takut dianiaya gitu-gitu, pikiran aku udah kemana-mana. Apalagi di zaman dulu tuh, di waktu itu kayak banyak banget yang kasus penganiayaan terhadap pekerja migran tuh banyak banget. Makanya aku kayak takut gitu loh mau ke sini. Cuman kan aku bayangnya mikirnya kayak oh udahlah, nggak semua majikan kali ya memperlakukan pekerja migrannya kayak gitu. Yang penting berdoa aja lah lillahi ta'ala, yakin gitu dapat majikan baik. Dan ya alhamdulillah lah majikan aku baik orangnya. Nah terus biasanya juga ya teman-teman pekerja migran sering dapat nih perbedaan pekerjaan tuh teman-teman, antara kontrak kerja sama kerja di rumah majikannya tuh beda job desk-nya gitu. Ini juga acap kali terjadi, dan kalau misalkan hal kayak gini terjadi, kalian harus komplain ke pihak agensi kalian sih, harus menanyakan gitu. Jadi jangan terima-terima aja gitu kan. Misalnya di kontrak kerjanya kalian jagain nenek, terus bersih-bersih apa segala macam ya. Tapi pas di rumah majikan yang kalian kerjain beda. Jadi kayak kerjanya harus di 2 rumah, harus antar harus angkat-angkat barang. Pokoknya berbeda deh gitu. Itu kalian harus komplain juga gitu, karena kita kan kerja sesuai dengan undang-undang ya. Kita ada kontrak kerja juga yang harus sesuai nih sama job desk-nya di rumah majikan. Jadi nggak boleh beda, karena memang ada hukumnya. Kalau misalkan melanggar pun agensi juga bisa kena, dan majikan juga bisa kena hukuman gitu. Jadi kalian harus detail, harus kalau menemukan sebuah kejanggalan, kalian harus laporin supaya nggak terjadi hal-hal yang memberatkan di kitanya gitu kan. Jadi majikan juga biar nggak semena-mena juga sama kita gitu. Karena kalau kita di sini itu nggak boleh teman-teman, jangan ada manja, rasa takut atau segala macam. Kalau berani sekalian gitu, jangan setengah-setengah. Karena kalau orang sini nih, kalau kadang kalau yang kebangetan, kalau misalnya kita nggak berani, dia makin nginjek-nginjek kita gitu. Jadi kita harus berani ngelawan kalau posisi kita itu benar gitu loh. Selagi kita benar ya nggak usah takut gitu. Makanya kita juga harus pintar-pintar ngejaga dokumen kita gitu kan. Jadi kadang suka gini, dokumen ini suka majikan suka nahan, atau agensi suka nahan. Itu juga sebenarnya nggak boleh, karena kalau di Hong Kong selesai potongan gaji pun dokumen tuh harus kita yang pegang gitu loh. Kecuali ada kesepakatan antara kita sama majikan, kitanya mau nitip, kitanya bersedia, ya nggak masalah. Tapi seharusnya itu harus diserahin ke kita dulu gitu. Seperti itu kalau untuk dokumen ya. Dan kita juga harus cross check terus nih, jangan mentang-mentang udah dititipin majikan terus kalian gak ikut ngecek nih kapan masa habisnya paspor, visanya kapan habis. Ini juga kalian harus protek sama dokumen kalian. Jadi jangan nurut majikan aja gitu, karena yang totally yang tanggung jawab penuh sama dokumen kita tuh ya diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi kita harus harus cek secara berkala supaya nggak overstay gitu kan. Kemudian resiko yang selanjutnya adalah kita ini rawan diinterminate secara sepihak gitu kan. Kadang ada majikan ini, ya itu tadi, orang sini tahu sendiri ya, kadang ada yang sekalinya baik banget, sekalinya mafan atau kurang ajar ya kurang ajar banget, sekalinya bad attitude ya bad attitude banget gitu. Kadang orang sini ini nganggap kita tuh kayak rendah banget gitu loh. Kalau misalkan ada yang sentimen banget deh kayaknya sama pembantunya tuh gitu, kayak ini salah itu salah. Dan kadang ada juga yang tiba-tiba nih pembantunya ngapa-ngapain tuh diinterminate gitu, kayak diputus kontrak kerja gitu. Ini masih kadang sering banget terjadi gitu ya, kalau aku lihat di curhatan grup Facebook gitu, komunitasnya pekerja migran gitu kan, tempat mereka curhat, masih sering nih ngadepin majikan yang kayak gini. Udah ditambahin ini itu salah, tiba-tiba kita diinterminate tanpa ada kesalahan yang gimana-gimana gitu. Kadang masih banyak nih majikan yang kayak gini. Makanya kita nih kadang bingung juga gitu, harus milih. Kita nggak bisa milih majikan, maksudnya dalam arti kita majikan nih kadang di awal-awal di agensinya tuh manis-manis, baik-baik gitu. Ketika kita udah kerja di rumahnya, keluar tuh tanduknya sifat aslinya. Makanya kadang kita juga harus waspada memilih majikan ya. Harus bener-bener kayak ekstra hati-hati. Jadi jangan kemakan omongan manis dia nih ketika mau ngambil kita di agensi gitu kan. Ya tahu sendiri biasanya agensi banyak juga yang memihak ke majikan gitu kan. Makanya udah ini mah baik-baik nggak taunya gitu. Karena kan kita yang ngejalanin, bukan agensi ya kan. Agensinya maunya promosi aja, yang penting dapat money guys gitu. Tapi kan kita yang ngejalanin gitu loh. Makanya kalau teman-teman menghadapkan hal seperti ini, kalian harus harus ambil tindakan, entah itu pihak cari agensi yang benar-benar
ngelindungin kita juga gitu loh. Jangan hanya mau duitnya aja atau nggak mau tahu gitu-gitu. Dihindarin tuh agensi yang kayak gitu, karena agensi di Hong Kong juga banyak banget kok. Jadi kalian bisa untuk milih agensi selagi sesuai persyaratan ya. Kalau misalkan kalian mau pindah, kalian bisa pindah pihak agensi gitu. Jadi jangan takut selagi selagi kalian itu nggak melakukan kesalahan kriminal, kesalahan fatal, ya fine-fine aja. KJRI juga pasti melindungi kalian kok. Nah, kemudian resiko yang selanjutnya adalah melewatkan masa-masa muda nih, ya kan. Mungkin yang berangkat ke Hong Kong masih remaja-remaja, masih muda-muda, atau yang belum nikah kayak aku ya. Curhat dong, Ma. Iya dong. Jadi curhat deh, guys. Jadi emang bener kan ya, kayak kita teman-teman udah pada nikah gitu kan, kita belum nikah, masih aja game merantau gitu kan. Ya mau gimana lagi kan, karena kan gini, aku mikirnya kayak LDR ini susah banget ya, kayak teman-teman pekerja migran aja yang udah nikah banyak yang cerai ya kan, banyak menemukan permasalahan rumah tangga karena LDR itu tadi, karena jarak itu tadi, kayak entah suaminya di rumah yang selingkuh, atau entah istrinya di rumah yang selingkuh, atau entah istrinya di sini yang selingkuh, ya itu tak permasalahan rumah tangga seperti itu. Sebenarnya kalau di dunia pekerja migran Indonesia tuh gitu-gitu aja. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, waktu itu sempat trending ya di Facebook beberapa tahun lalu atau waktu lalu gitu, kayak ada yang bilang suamimu suamiku gitu. Ngeri banget gak sih? Kayak di situ aku, dan juga aku kebetulan gagal LDR 3 kali gitu loh, kayak aduh ini jangan sampai ada yang keempat, 5 gitu-gitu kan. Jadi aku takut untuk ngejalin hubungan LDR gitu loh. Jadi ya udahlah, maksud aku let it flow aja gitu kan. Kalau emang jodohnya belum datang ya nggak usah khawatir. Dan honestly aku juga nggak pernah nggak ratau gembrungsung guys kalau misalkan ada temen yang nikah apa itu, enggak sih gitu. Dan banyak juga teman-teman pekerja migran yang nikah, yang LDR-nya goals, nikah terus balik lagi ke sini gitu. Tapi kalau aku suruh kayak gitu kayaknya nggak mau deh gitu. Kalau aku pengennya kalau misalkan ya mudah-mudahan dikasih rezeki nikah ya sama Allah. Kalau nikah ya udah aku nggak mau balik lagi ke sini lagi gitu loh. Ini tolong jodoh saya di noted ya. Jangan biarkan saya kembali lagi di merantau ke negara orang kalau Anda sudah menikahi saya gitu kan. Ya kita nggak ada yang mau ya. Sebenarnya siapa sih yang mau kerja ke luar negeri, itu nggak ada sama sekali. Ini adalah kalau menurut aku sebuah bukan keinginan ya, tapi kebutuhan gitu loh. Karena seperti di awal tadi aku bilang, nyari kerja di Indonesia tuh susah ya kan. Jadi ya mau nggak mau ini tuh jalan ninja aku untuk dapetin duit gitu loh ibaratnya ya. Walaupun aku harus merelakan masa muda aku ibaratnya. Gak ada kan pas kita masih kecil ditanyain guru, kalian cita-citanya apa anak-anak gitu, terus angkat tangan gitu kan, saya bu, saya mau jadi pembantu di luar negeri kan, gak ada yang jawab gitu. Tapi kan pasti jawabnya pengen jadi guru, pengen jadi abri, pengen jadi polisi, pengen jadi dokter dan lain sebagainya gitu kan. Cuman kan kehidupan ini nggak semua orang merasakan hal yang sama, mendapatkan hal yang sama. Kan kalau sama semua kira-kira gimana kan, nggak mungkin ya. Semua punya permasalahan hidup yang berbeda-beda, yang ya sudah dengan memutuskan mungkin cita-citanya di awal A, ujung-ujungnya jadi B, karena itu tadi nggak semua ekspektasi kita bakal sesuai dengan realita kita, dan mau nggak mau kita harus nerima itu gitu loh. Dan ya itu yang pokoknya yang sabar lah teman-teman ya, yang masih single lillah. Jangan patah semangat, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena pernikahan, rezeki, kehidupan itu bukan sebuah balapan gitu yang siapa cepat dia yang menang, enggak. Tapi ya itu tadi, kalau prinsip aku lebih baik kita terlambat menikah daripada salah memilih pasangan. Wih, di mutiara banget gak tuh kata-katanya. Nah, kemudian di resiko yang terakhir ini yang mau aku bahas adalah ketika kita di sini yang paling resiko, yang paling kita takutin, yang mungkin yang jadi ketakutan kita semua adalah meninggal dunia. Banyak teman-teman pekerja migran di sini yang meninggal dunia di sini gitu, entah itu karena sakit, karena kecelakaan bekerja gitu, yang merenggut nyawa mereka gitu, yang akhirnya mereka pulang itu sudah tidak bernyawa lagi teman-teman. Ini banyak juga gitu, dan kita nggak bisa menghindari ini ya teman-teman. Begitu juga keluarga di rumah gitu, ketika kita mendapatkan kabar duka keluarga kita di rumah ada yang meninggal dunia, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain selain mendoakan. Karena kita nggak bisa ketika dapat kabar duka dari rumah hari ini, waktu dikabarin hari itu juga kita langsung pulang, itu nggak bisa juga kayak gitu.
Mungkin ada ya majikan juga yang ngizinin pulang, cuman tetap prosedurnya memakan waktu, entah itu 3 hari kemudian, seminggu kemudian gitu kan, karena kan harus persiapan, booking tiket pesawat dan lain sebagainya. Apalagi di masa pandemi seperti ini gitu kan, makin susah aja. Jadi kadang aku suka, paling yang ini adalah resiko yang paling deep banget menurut aku gitu. Kadang aduh, aku nggak mau nangis karena aku bulan lalu habis kehilangan paman aku kan, paman aku habis meninggal dunia gitu. Dan aku juga paling paling nggak bisa ngeliatin teman-teman yang posting apa ya di Facebooknya gitu kan, orang tuanya meninggal gitu, suaminya meninggal, itu kayak ya ampun. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, kita nggak bisa untuk ngeliat yang terakhir kalinya, untuk meluk gitu loh, kerja bertahun-tahun di sini gitu kan. Kadang kita pulang tinggal nama, atau kita pulang orang tua atau suami atau keluarga terdekat nggak ada gitu. Ini kayak aku, tapi ya mau nggak mau kita harus hadapin ini juga gitu loh. Ya kita hanya bisa berdoa gitu kan, semoga kita semua tuh selalu diberikan kesehatan gitu, dan keluarga kita di rumah juga selalu diberikan kesehatan gitu. Karena emang momennya nggak enak banget, serius. Mungkin kalau beda kota itu masih enak ya, kita masih bisa untuk ngejar waktu untuk pulang ke rumah gitu. Tapi kalau beda negara kayak gini nggak semudah itu gitu. Dan ya kita harus harus menerima dengan sabar, dengan ikhlas gitu. Balik lagi ya, cuman doa yang bisa kita panjatkan gitu kan. Ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya sama kita semua gitu. Kalau bisa kita berangkat sehat, pulang sehat, dan bisa bertemu, bisa berkumpul sama keluarga kita yang semuanya sehat juga gitu. Ya semua kan perkara waktu ya gitu kan. Keikhlasan itu adalah soal waktu. Allah pasti kasih kemudahan kita untuk untuk memberikan kekuatan untuk kita gitu, apapun cobaan yang kita hadapi di sini. Itu teman-teman. Jadi ya aku berharap semuanya kalian sehat, kalian kuat ya, apapun yang kita hadapin. Ya itu tadi serangkaian resiko yang kita hadapin sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri gitu. Atau ada yang kurang teman-teman mau nambahin, silahkan banget, boleh banget ya, kita sharing tentang pengalaman kita, tentang cerita kita, kisah kita. Kalian boleh komen di kolom komentar. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang nonton vlog aku sampai selesai. Aku mau ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya guys. Dan juga aku mau ngucapin makasih buat teman-teman yang udah subscribe. Mungkin ini aja vlog kali ini yang aku mau ceritain ke kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan, ada keterbatasan. Aku mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk nonton vlog aku selanjutnya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.